Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, menyusul dilakukannya penjemputan paksa terhadap menteri yang akrab disapa SYL itu pada 12 Oktober malam. Pernyataan Presiden Jokowi usai meninjau panen raya di Indramayu, Jawa Barat pada 13 Oktober tersebut juga untuk menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan politisasi dalam penanganan kasus korupsi menjerat Syahrul. Dia juga menegaskan bahwa proses hukum harus dijalani. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa percepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Sebelumnya, KPK menangkap SYL di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta pada 12 Oktober malam. Dia langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK. Alasan penangkapan karena dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera Pak. Pak Yasin dikit, Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Pak Yasin. Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Pak KL. Pak Sarul. Gimana Pak? Pak Yasin. Pak Yasin. Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Pak Sarul. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut jika secara prosedur penyidik bisa melakukan penangkapan secara paksa. Namun yang menarik adalah sepenting apa penangkapan tersebut jika yang bersangkutan sudah mengirimkan surat alasan tidak bisa memenuhi panggilan dan berkomitmen akan hadir. Jadi menarik adalah sebenarnya besok itu kan sudah oke lah ya, kemudian yang bersangkutan sudah di Jakarta gitu. Nah kemudian sekarang tiba-tiba dilakukan penangkapan. Secara prosedur ya penyidik sebenarnya bisa nangkap aja. Namun kan akhirnya ada yang menarik di sini. Seurgen apa orang yang besok sudah oke mau datang, sudah panggilannya sudah ini, kemudian ketika kemarin pun dia datang mengirimkan surat alasan kenapa dia tidak hadir gitu ya, tiba-tiba ditangkap. Ini kan yang menarik gitu. Ini yang harus dijelaskan oleh KPK. Apakah penangkapan ini gitu ya, apalagi tadi disampaikan surat penangkapannya ya, surat penangkapannya itu ditangani oleh pimpinan KPK. Ini apakah ada hubungannya dengan yang bersangkutan menjadi saksi di Polda Metro misalnya terkait dengan dugaan pemerasan dilakukan oleh pimpinan KPK? Ini yang harus dijawab oleh KPK. Jangan sampai nanti ini hanya main cepat-cepatan gitu kan. KPK lebih cepat untuk menangkap dan saya duga dan bukan duga lagi, saya yakin besok akan ditahan gitu ya, karena punya waktu 1 kali 24 jam. Pak Kapolri menyatakan bahwa perintahkan cermat dan cepat itu sudah jaminan seorang kayak sabda raja lah gitu, nggak boleh dijilat kembali gitu. Kalau bagi saya yang penting adalah 1 bulan ini berkasnya selesai dan dikirim ke kejaksaan. Untuk penentuan tersangka tuh dalam 1 bulan itu pasti sudah jadi tersangka, sudah pasti. Masalahnya begini, dalam konteks kalender hukum ketatanegaraan kita, tanggal 19 sudah pendaftaran presiden. Saya don't care lah buat politik, tapi saya bicara hukum tata negara. Kalau ini barang kemudian berlarut-larut, khawatir para politisi ini kemudian menarik-narik, politik praktis digoreng. Jadi seakan-akan pihak oposisi, ya sekarang memang tempat partainya Pak Sahrul memang masih di kabinet, tetapi fakta sekarang kan agak berseberangan dengan pemerintah. Saya bukan bicara politik, cuman supaya jangan para politisi ini menarik ke ranah politik, karena memang dari segi ketatanegaraan tanggal 19 Oktober sudah pendaftaran presiden, kita sudah sibuk untuk persiapan pesta demokrasi. Ini dalam waktu cepat sebelum tanggal 19 ini sudah bersih. Soal dignity hukum kita, jangan sampai KPK serius
tapi polisi kayaknya kurang serius gitu loh. Tadi kan udah dapat tuh kan sinyalnya. Menurut saya Pak Kapolri sudah nampak punya kemauan dan kemampuan untuk mendorong ini. Pada waktu pimpinan sudah punya kemauan dan kemampuan untuk ini, saya kira selesai. Mau tidak mau ini harus dituntaskan. Nggak boleh lagi jadi PR gitu dengan catatan-catatan. Signalnya bahwa peristiwa ini terjadi. Kapolri Cepatnya itu loh, cepatnya Kapolri sudah menunjukkan. Ada juga kasus sebelumnya Kapolri juga berani. Secepatnya Kapolri akan eksekusi ini karena Kapolri meyakini sudah ada perbuatan dan alat bukti yang cukup dia melakukan kejahatan tersebut. Saya setuju karena Kapolri sudah memberikan sinyal percepatan dari Agustus sampai ke bulan Oktober. Masih perlu, dia harus mencari tahu siapa-siapa lagi yang terlibat. Siapa tahu ada pegawai lain yang ikut membantu atau ada komisioner yang lain kita kan nggak gitu. tahu. Kan secara kode etik juga, Bang. Iya, Kan kode beda etik. ranahnya. Beda dewas. ranahnya. Ini kita bisa melihat kasus ini itu ada 3 kloter paling tidak. Kloter satu adalah Pak Firly itu dituduh melakukan pemerasan dan sebagainya. Kloter kedua adalah Pak Firly itu ternyata terbukti dia menemukan orang yang terlibat. Kloter ketiga adalah Pak Yasin itu sekarang lagi diproses oleh KPK. Jadi dengan status Pak Firly nanti jadi tersangka atau dipecat dan sebagainya, nggak ada pengaruhnya dengan penanganan yang di KPK itu. Jalan. Sama juga dengan pelanggaran kode etik itu nggak ada pengaruh terus dewas. Saya masih percaya dengan untuk sementara hasil penyelidikan Polri yang ada di Polda bahwa untuk sementara baru ini orangnya yang diduga. Seandainya saya bukan orang beragama maka saya putus asa. Kalau saya putus asa maka jawaban saya tidak perlu lagi dipertahankan. Sudah tidak ada harapan. Tapi karena kita semua orang beragama, kita dilarang putus asa. Karena kita dilarang putus asa, maka menurut saya tetap pertahankan, keluarkan orang yang cacat moral. Saya kira tetap karena memang dia menjadi trigger. Tapi kita butuh KPK yang seperti dulu, berani nangkap jaksa, berani nangkap hakim. Ini yang belakangan hilang. Jadi malah cenderung belakangan yang menganggap mafia hukumnya itu adalah pejabat itu sendiri. Ini yang menjadi catatan. Yang rusaknya sempurna KPK kan 4 tahun terakhir ini setelah Firly kemudian terpilih jadi ketua KPK itu fakta. Ada pelecehan seksual di sana. Siapa itu? Waktu pas pemerasan yang keluarga saksi di sana kemudian terjadi pelecehan seksual, kemudian juga pemerasan atau korupsi di tahanan, kemudian juga kemudian bertemu dengan pimpinan KPK serta laporan-laporan berjilid-jilid dugaan pelanggaran etik kepada komisioner KPK. Nah, oleh karena itu saya kira lembaganya, orangnya, tetapi orang yang sekarang ini akan kemudian terlebih ketuanya. Nah, menurut saya pemimpin itu kan role model. Ini adalah cara yang paling efektif mengembalikan pemimpin yang baik menyelamatkan KPK. Kemudian itu kita bilang buang pemimpin yang tidak efektif sehingga KPK tersebut. Tapi bagi saya, pemberantasan korupsi di Indonesia sistemnya ternyata tidak efektif. Karena sudah 25 KPK dibikin, indeks korupsi di Indonesia nggak pernah turun di sistemnya harus dirubah. Sistemnya atau pemberantas korupsi itu ya, tidak cukup hanya dengan pakai KPK yang anggotanya malaikat semua, nggak cukup. Harusnya harus sistem hukumannya harus kuat. Seperti di Cina yang mati, dimiskinkan, hukuman sosial. Kemudian semua pejabat yang terlibat jangan barang ketemu. Begitu melanggar langsung dihukum mati, masukkan peti mati. Ya supaya dia ada efek jerahnya kan gitu. Jadi ini ya sistemnya korupsi di Indonesia di KPK berturut-turut tidak Bang ada. Hotman itu sistem tidak berdiri sendiri pun, tapi integritas menjadi penting. Dulu. Itu integritas bagian dari sistem itu sendiri, tapi integritas. Bukan Pak, maksud saya itu sistem di luar sanksi ya, di luar sanksi. Bagaimana memberantas di Indonesia? Saya sebut tentang tidak sanksi. cukup mau bikin KPK yang anggotanya malaikat semua tidak cukup itu, tapi sistem hukumannya. Jadi Bung Haryanto sebenarnya orang Itu. KPK ini bukan malaikat semua ya, bukan. Ya, bukan. Tapi Terakhir. Gini, KPK itu mencoba membangun sistem itu yang disebut integritas kelembagaan. Kan kalau kita bicara atas ada dua, integritas kelembagaan sama integritas individu. Sekarang yang di KPK adalah integritas individu. Integritas kelembagaannya artinya bagus, tapi setelah revisi undang-undang itu ada kewenangan-kewenangan, ada aturan itu yang menjadi drop. Ya, salah satunya. Dulu ketika undang-undang lama KPK itu disebutkan lembaga negara yang sifatnya independen. Sekarang adalah lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Jadi berarti dia tidak independen lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.